Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Binti Mas Rifa. Oke, perkenalkan untuk yang baru bergabung di channel YouTube saya ini, saya Binti Mas Rifa, yaitu seorang ibu rumah tangga yang nyambi bisnis online di Shopee. Nah, ini saya mencoba berbagi beberapa ilmu tentang Shopee. Dan kali ini saya melanjutkan untuk video yang kemarin, yaitu tentang iklan Shopee. Sekarang masuk ke part 3, saya ingin membicarakan atau menjawab pertanyaan dari teman-teman seperti ini. Kak, misalkan saya sudah mengoptimasi semua, dekorasi sudah, foto produk sudah, terus iklan organik sudah, saya rutinkan 4 jam sekali juga sudah, saya optimasi deskripsi, judul dan lain sebagainya, tapi orderan saya belum masuk, orderan saya masih kosong. Ini pertanyaan saya dari kebanyakan teman-teman seperti itu. Ini seperti ini ya teman-teman. Untuk bermain atau berjualan di Shopee itu kita pada awalnya itu benar-benar dituntut harus telaten. Telaten yang bagaimana? Telaten ya beberapa dekorasi yang memang organik, berbayar dan lain sebagainya. Itu pun kita respon dari konsumen itu benar-benar zong atau benar-benar cuma dilihat saja, itu kita sudah merasa senang seperti itu. Jangan fokus ke orderan. Pertama, ketika kita menjadi seorang pembeli atau bayar di Shopee, itu tentunya kita tidak akan memilih toko yang masih kosong penilaiannya, masih baru, belum ada pengikutnya. Nah, di situ kan kita sudah bisa berpikir kan, kalau toko yang seperti itu, kalau tidak dapat konsumen yang memang benar-benar butuh barang yang kita jual, memang benar-benar memperkirakan barang yang kita jual itu sesuai keinginannya mereka, itu masih sulit ya teman-teman. Kecuali toko yang sudah lama, ketika dikunjungi calon bayar, konsumen, itu pasti keinginan membelinya itu lebih. Katakanlah kita mau beli sesuatu, ternyata kita masuk ke toko yang benar-benar laris tentang sesuatu yang lain. Di situ pun kita sebelumnya tidak ingin membeli, itu pun membeli karena toko itu benar-benar menyuguhkan barang yang testimoninya sudah banyak, dekorasi tokonya sudah bagus, foto produknya juga sudah bagus. Di situ perbedaan antara toko yang baru dan toko yang sudah berkembang. Jadi sadar saja ya teman-teman, untuk toko kita yang masih baru menyuguhkan produk apapun itu, kita tetap masih baru, belum ada penilaian, belum ada pengikut, belum ada apapun. Terus ada pertanyaan lagi, kalau saya main FO gimana kak? Nah, itu di sini saya sangat tidak suka dengan fake order, karena percuma. Menurut saya percuma dan itu sangat menguras tenaga, menguras pikiran, membohongi diri sendiri. Dan itu pun dari segi ya tidak baik, menurut saya tidak setuju. Saya tidak suka fake order dengan tujuan apapun. Bisa dikatakan membohongi calon bayar kan teman-teman, seperti itu. Misalkan fake order itu seperti ini, dibeli sendiri dengan toko yang lain, dengan akun yang lain. Nah, kita testimoninya 1 aja atau 5 saja, terus terjualnya banyak karena memang langsung fake ordernya itu per 1 orderan itu 1000 misalkan. Jadi terlihat 5000 penjualan tapi testimoninya cuma 3 atau 5 seperti itu. Dan itu saya sangat tidak menyarankan seperti itu. Saya sangat tidak merekomendasikan hal fake order tadi. Jadi pertanyaannya lagi, harus bagaimana sih kak untuk toko kita bisa laku, toko kita bisa berkembang, bisa membesar seperti tokonya kakak, seperti itu. Nah, ini saya berbagi pengalaman. Untuk toko saya sendiri itu baru ada cat di bulan kedua, dan itu pun tidak ada cat seterusnya.
2 hari baru ada cat lagi, 3 hari baru ada cat lagi. Terus beruntun untuk ada cat setiap hari itu bulan keempat, kalau tidak bulan ketiga seperti itu. Baru saya berani masuk iklan yang agak banyak. Saya memasang iklan yang agak banyak. Dan itu proses ya teman-teman, dan itu fokus. Karena kalau saya satu toko terlihat sudah ada peminatnya, sudah ada catnya, itu saya pasrahkan ke admin. Jadi saya membentuk tim ya teman-teman. Jadi timnya itu harus fokus, kalau ada cat segera dibalas seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru bermain di Shopee, itu memang harus fast respon, harus mendekorasi toko sebaik-baiknya. Karena apa? Karena toko kompetitor itu sudah seperti itu. Kalau teman-teman bermainnya di Shopee hanya ala kadarnya, buka toko saja, dekorasi saja, terus ditinggalkan begitu saja. Nah di situ ya itu nggak mungkin toko sudah ulas testimoninya nggak ada, pengikutnya cuma sedikit, sekali chat ternyata dilihat persentase chat dibalasnya itu cuma 50%, 30%, kan terlihat tokonya kurang profesional ya teman-teman. Jadi di part 3 ini apa? Saya mau bahas apa? Ya itu, untuk menguatkan hatinya teman-teman itu loh. Pertanyaannya mesti seperti ini. Saya sudah A, B, C, D, sudah melakukan apapun, ternyata saya masih belum ada orderan, saya masih sudah berapa lama jualannya? Sudah apa yang dilakukan? Apa aja yang dilakukan? Karena simpelnya Shopee itu cuma optimasi organik, optimasi iklan berbayar, mengikuti program, dan upgrade untuk campaign yang dilakukan oleh pihak Shopee. Jadi simpelnya hanya seperti itu. Yang rumit kita itu tidak mau seperti itu. Jadi untuk part 3 ini saya hanya menegaskan hal-hal yang sudah saya share di part 1, part 2 itu dilakukan terus menerus. Pun saya yang sudah punya toko 3, 4 di Shopee itu seperti itu terus ya teman-teman. Tidak hanya setting sekali 2 kali menemukan formula terus kita tinggalkan begitu saja, bukan. Tetap saya belajar tentang campaign yang diselenggarakan Shopee, flash sale-nya Shopee, iklannya seperti apa untuk bulan ini, bulan depan itu beda-beda ya teman-teman, karena bid iklannya pun itu di upgrade oleh Shopee, dinaikkan, tidak mungkin diturunkan, dinaikkan, terus kita harus seperti apa, seperti itu. Jadi untuk part 3 ini saya hanya mengatakan untuk part 1, part 2 silahkan lakukan terus menerus dan upgrade ilmunya Shopee, upgrade notifikasi penjual untuk penjual itu kita harus seperti apa, tetap dinotifikasi oleh pihak Shopee Pusat. Jadi untuk saran dari Shopee Pusat itu lebih baik diikuti. Misalkan kita dikasih materi oleh Shopee, ya itu baca saja, pelajari saja, karena kebanyakan dari seller itu malas untuk baca-baca yang seperti itu, karena materinya juga cukup panjang menurut saya, padahal itu sangat efektif kalau diterapkan di toko kita. Nah part 3 ini saya hanya menegaskan itu saja dan menambah tentang iklan produk serupa. Iklan produk serupa itu yang seperti apa sih Kak? Iklan produk serupa itu ketika produknya kompetitor itu muncul, sudah diklik calon bayarnya, kita itu muncul di bawah mereka. Iklan produk serupa juga ketika klik produknya kompetitor ditahan, itu keluar tanda serupa gitu, itu kita bisa muncul di sana. Nanti saya tunjukkan langsung ke dashboard Shopee. Nah, di sini saya jelaskan iklan produk serupa itu pertama lebih hemat, kedua harga bidnya itu lebih rendah daripada harga iklan kata kunci. Lebih rendahnya berapa? Yaitu bisa terendah Rp100 per kliknya. Kalau di iklan kata kunci kan 180.
Jadi ini tergantung sellernya saja pasangnya berapa, dan itu bisa dinaikkan sesukanya seller, dilihat dari data kalau pengen efektif. Dan untuk iklan produk serupa itu lebih efektif daripada iklan kata kunci menurut saya. Tapi dalam artian iklan produk serupa itu bisa dioptimasi sebaik-baiknya ketika toko kita sudah lumayan berkembang yang seperti punya ulasan atau punya testimoni yang sudah cukup banyak, toko dekorasinya sudah diperbaiki, foto produknya sudah bagus juga. Jadi iklan produk serupa sangat efektif untuk toko yang sudah berkembang. Nah, untuk iklan produk serupa ini bagaimana cara setting untuk toko saya sendiri? Langsung saja ke dashboard Seller Center toko saya. Oke teman-teman, kita masuk ke Shopee Seller Center iklan saya. Nah, ini bisa dilihat untuk toko saya yang satu ini dengan biaya iklan produk serupa 100.000, omsetnya 1.300.000. Nah, ini toko baru ya teman-teman. Jadi ini masih followernya masih 70 saja. Untuk penilaiannya juga masih sedikit. Jadi untuk teman-teman yang masih baru bergabung di Shopee, channel saya ini akan membahas tuntas tentang toko yang baru saja saya bangun. Entah itu dengan iklan pencarian, iklan organik, iklan produk serupa. Jadi untuk teman-teman yang pengen fokus, silahkan pantengin channel YouTube saya ini. Saya memasang iklan produk serupa hanya seperti ini. Sebagian iklan saya pengaturan otomatis seperti ini, dan sebagian iklan juga saya manualkan. Jadi di situ nanti saya akan mendapat kesimpulan untuk produk yang saya jual di toko saya ini bagusan pakai yang manual atau otomatis. Ini bisa dilihat dengan biaya 1.400 memperoleh 15 klik iklan. Di sini bisa diperhitungkan per satu kliknya cuma Rp93. Nah, kita lihat untuk produk saya yang lain, iklan produk serupa. Ini juga saya atur otomatis. Ini memang baru ya teman-teman untuk Shopee. Sebelumnya bukan otomatis seperti ini. Sebelumnya juga ada pakai manual, tapi sekarang bisa otomatis dan manual. Dengan biaya iklan 70.000, saya di iklan produk serupa di produk ini saya mendapatkan 462 klik. Ini bisa dilihat biaya iklannya sangat murah. Jadi untuk teman-teman yang bermain di iklan produk serupa ataupun iklan kata kunci, silahkan memakai pencarian luas dengan bid iklan terendah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Karena untuk subscribe teman-teman, komen teman-teman mendukung perkembangan channel saya, sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.